Aileen terkulai lemas di atas kasur busa. Cukup melelahkan membersihkan rumah berukuran kecil itu bagi wanita hamil besar sepertinya. Aileen terdiam sebentar sambil memandangi rumah itu. Menyedihkan memang. Ia hidup dalam kemiskinan, sementara ayah dari anak yang dikandungnya memiliki kekayaan tak terhitung. Beberapa hari kemudian, hari pertunangan Alfian dan Riana akhirnya tiba. Hotel tempat digelarnya acara sudah tampak ramai oleh para tamu. Alfian berada di tengah ruangan sedang berbincang dengan beberapa teman. Sedangkan Mama Feni dan Oma sedang menyambut kerabat yang berdatangan. Di sisi lain ada Riana yang malam ini tampil sangat cantik dalam balutan gaun indah. Ia sedang duduk dengan sang mami yang konon katanya baru tiba dari luar negeri. Ya, mami palsu yang disewanya itu malam ini juga tampak sangat berkelas. Riana membekali dengan pakaian bermerek yang mahal dan juga aksesoris yang identik dengan wanita karir dari kalangan atas. Ingat, kalau bicara hati-hati, jangan bikin malu, bisik Riana kepada wanita itu. Sudah berulang-ulang ia menekankan kalimat yang sama. Kamu tenang saja Riana, saya sudah tahu harus melakukan apa. Aku hanya mau ngingetin tante, jangan sampai mengacaukan hari pertunangan aku. Riana melirik Mama Feni dan juga Alfian sambil berusaha menghilangkan rasa gugup. Tidak lama lagi mereka akan memasuki acara inti, yaitu tukar cincin menandai resminya pertunangan antara Riana dan Alfian. Riana, kamu sudah datang ya? Mama Feni dan juga Oma Titin menghampiri Riana dan maminya. Iya mah, maaf aku lama. Tidak apa-apa, acara juga baru mulai kok. Oh iya mah, Oma, kenalin ini mami aku. Baru datang kemarin dari luar negeri. Mama Feni dan Oma melirik wanita di samping Riana. Mereka saling berkenalan dengan berpelukan. Saya senang sekali Jeng Trisa mau datang ke acara malam ini. Tadinya saya pikir Jeng Trisa tidak bisa datang, ucap Mama Feni terlihat sangat senang bertemu calon besan. Iya Jeng Feni, tadinya saya memang sangat sibuk karena ada perusahaan dari luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan kami. Tapi Riana terus menghubungi, jadi saya menyempatkan diri datang. Aman. Untuk perkenalan pertama segalanya aman dan terkendali. Mami Trisa menjalankan perannya dengan sangat baik tanpa kecurigaan apapun.
Tetapi tentu saja bangkai yang ditutupi serapat mungkin baunya akan tetap tercium. Mami Trisa yang sejatinya berasal dari kalangan bawah tentu terkagum-kagum dengan pesta ala kalangan atas yang meriah dengan gemerlap. Setelah perkenalan itu, kini Mami Trisa sedang mengagumi beberapa tamu artis yang datang. Ia sempat sembunyi-sembunyi minta foto dengan beberapa artis. Setelah itu, ia terfokus dengan berbagai hidangan yang tersedia. Ia bahkan sudah beberapa kali mencicipi makanan yang mengunggah selera. Dan hal itu tak lepas dari pengawasan Oma Titin yang memiliki tingkat kekepoan tertinggi. "Kamu tidak merasa aneh dengan maminya Riana?" bisik Oma Titin. "Aneh bagaimana, Bu? Lihat di sana." Oma menunjuk ke arah wanita itu. "Pakaiannya sih berkelas, tapi sikap itu tidak pantas." Mama Feni melirik calon besannya, terdiam sambil berpikir sejenak. "Memang agak aneh sih, Bu, tapi sudahlah. Mungkin karena dia lama di luar negeri jadi jarang makan makanan Indonesia." "Bisa jadi sih." Mama Feni mengulas senyum meskipun tanda tanya mulai bermunculan di kepalanya melihat keanehan dari calon besan. Jika Riana terlihat sangat bahagia, berbeda dengan Alfian yang sedari tadi berwajah murung. Tak ada raut bahagia di wajahnya. Semua serasa hambar, tatapannya kosong dengan pikiran melayang-layang. Bahkan Riana yang berada di sisinya tak ia pandang sedikit pun. Hingga akhirnya sesuatu berhasil mencuri perhatian Alfian. Ia terpaku sosok yang tengah menata beberapa menit di meja. Bagaimana tidak? Sosok wanita di antara ratusan tamu itu adalah Aileen. Alfian terpaku memandangi Aileen yang malam itu tampak manis alami. Perutnya semakin membesar. Untuk kesekian kali Alfian merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Melihat Aileen cukup kerepotan dengan perut yang membesar, pasti sangat sulit baginya untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu. Dan bukan hanya Alfian yang terkejut melihat keberadaan Aileen. Aileen pun sama terkejutnya saat menoleh dan baru menyadari bahwa sang empunya acara ternyata adalah Alfian dan Riana. Jadi yang tunangan itu Tuan Alfian dan Kak Riana. Tiba-tiba Aileen merasakan dadanya penuh sesak. Ayah dari anak dalam kandungannya kini sedang bersama wanita lain
dalam posisi cukup mesra di mata Aileen. Dan dengan bodohnya air mata yang berusaha ditahan itu meleleh. Aileen berusaha menyembunyikan agar tak seorang pun melihat. Aku harus cepat pergi dari sini. Sementara itu Riana yang menyadari Alfian sedang terfokus akan sesuatu ikut mengarahkan pandangannya ke tempat yang sama. Alangkah terkejutnya Riana saat mendapati adik tirinya berada di sana. Pantas saja sejak tadi Alfian terkesan mengabaikan dirinya. Sialan, jadi Aileen adalah salah satu karyawan catering. Riana membatin kesal. Detik itu juga berbagai rencana jahat tersusun di otaknya. Tidak akan ia biarkan Aileen mengacaukan apa yang sudah ia perjuangkan mati-matian. Kamu kenapa sih, Al? Dari tadi aku lihat kamu diam saja. Tanya Riana yang kini bergelanyut manja di tangan laki-laki itu. Tidak apa-apa. Dari dulu aku memang seperti ini kan. Aku tahu, tapi ini hari pertunangan kita. Setidaknya kamu senyum dong. Bermaksud mengalihkan perhatian Alfian dari Aileen. Alfian hanya menghela nafas kasar. Ia melepas tangan Riana yang melingkari di lengannya. Kemudian melangkah begitu saja tanpa kata. Riana yang kesal hanya dengan menatap punggung Alfian yang berjalan menuju ruangan depan. Ia lantas memberi isyarat kepada seorang petugas hotel. Mas, bisa bantu saya? Ucapnya sambil merogoh tas dan mengeluarkan lembaran uang. Kemudian membisikkan sesuatu di telinga pria tersebut. Aileen melangkah dengan sedikit terburu-buru. Ia harus segera meninggalkan gedung hotel sebelum Alfian atau Riana menemukannya. Sedikit tanda tanya terbesit di benaknya. Mengapa saat ia ingin menjauh, takdir seolah mempertemukannya kembali dengan Alfian, lelaki yang sebelumnya memberi ancaman akan menghancurkan hidupnya. Ketika hendak menuruni tangga, Aileen tiba-tiba merasakan dorongan kuat pada punggung yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Sehingga terjerembab di antara anak tangga. Kemudian terguling ke bawah dan terhempas dengan posisi perut mendarat lebih dulu. Aileen mengerang keras ketika merasakan nyeri menjalar ke perut. Nyeri hebat yang jauh lebih besar dibandingkan kontraksi palsu biasa dialaminya. Jeritan Aileen memenuhi udara. Sakit yang berpusat di perut terasa semakin menjadi-jadi. Dan hanya dalam hitungan detik,
Orang-orang yang berada di sekitar sudah berkerumun. Suasana panik pun mendominasi. Alfian sedang menenangkan diri di luar ruangan. Pertemuan dengan Aileen tadi membuatnya kehilangan fokus. Terlebih saat turun dari panggung, ia tak menemukan wanita itu lagi di antara para tamu. Entah Aileen menghilang kemana. Seharusnya Alfian tak perlu peduli dengan Aileen. Terserah ia tinggal bersama siapa dan bekerja sebagai apa. Toh bukan urusannya. Tetapi tak mengapa Alfian selalu merasakan sesuatu yang aneh setiap kali memandangi perut Aileen. Dan ia merasakan sakit ketika melihat Aileen masih bekerja dengan perut membesar. Lamunan Alfian buyar kala mendengar suara keributan yang berasal dari kerumunan orang-orang tak jauh dari tempatnya duduk. Ada kepanikan di sana. Di sana ada apa ya, Pak? Tanya Alfian pada seorang petugas hotel yang tampak terburu-buru. Itu ada wanita hamil jatuh dan pendarahan, jawab pria itu. Dahi Alfian berkerut tipis, entah mengapa pikirannya langsung tertuju pada Aileen.